Alhamdulillah di pertemuan kali ini, insya Allah di pertemuan yang keempat sebenarnya ya, di sini di tulisan salah ya, keempat tiga, tapi ini sudah keempat. Di bimbingan baca Al-Quran, insya Allah akan membahas hukum nun mati dan juga tanwin. Insya Allah nanti di akhir sesi ya, di akhir sesi untuk mendapatkan kode, insya Allah ya, untuk mendapatkan sertifikat, insya Allah akan mendapatkan semuanya yang mengikuti dari awal sampai pertemuan terakhir ini. Ya, untuk sebelum dimulai, coba kami ingin memanggil satu persatu terlebih dahulu dari peserta. Dari Ulfa, Mbak Ulfa. Ya Ustadz. Ya, hadir ya, alhamdulillah. Mbak Azizah. Hadir. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Bu Marjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Ibu Marjana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ustaz. Alamin. Alhamdulillah di pertemuan kali ini bertepatan dengan bulan siam Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa membuat kita untuk lebih bersemangat lagi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Ini kesempatan bagi kita ya, untuk selalu belajar, untuk mengupgrade ilmu kita, tentunya di sini baca Al-Quran, bimbingan baca Al-Quran. Nah, insya Allah pada pertemuan hari ini ya membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Langsung saja ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum nun mati dan tanwin. Langsung ke materi. Ya. Hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati ya atau tanwin itu ada yang dibaca harus jelas, ada yang dibaca samar, kemudian harus ada yang dibaca melebur, ada yang dibaca bisa merubah menjadi mim. Nah, inilah ya hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Langsung saja. Yang pertama ya, nanti insya Allah kita akan bahas ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama ada idhar halki ya. Idhar berarti dari kata idhar berarti sudah jelas. Sudah dari katanya berarti mempunyai makna terang atau jelas. Ya. Disebut idhar halki ya karena makhraj dari huruf-huruf idhar itu keluar dari tenggorokan al-halq ya. Kemarin kita sudah pernah membahas di episode pertama, di pertemuan pertama ya, al-halq, bahwa al-halq itu tenggorokan. Tenggorokan. Dan ya, hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu di antara huruf idhar. Huruf idhar itu ya, huruf yang keluar dari tenggorokan ya, yang saya lingkari ini ya, hurufnya ada yang kemarin itu loh, tenggorokan yang paling pangkal ada a, ha, kemudian yang tengah ya ha, a, kemudian yang atas kho, gho. Jadi ini semua keluar dari tenggorokan. Jadi ketika apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara huruf ini, maka dibaca jelas, dibaca jelas ya. Langsung kita ke prakteknya, contohnya ya. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, ayat keempat ya, dengan keterangan tanwin bertemu hamzah ya, tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, di sini yang saya lingkari. Ya, berikan contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Jadi bukan kufuang atau bukan kufuwa, tapi menjadi n akhirnya. Kufuwan ahad.
jelas. Coba bersama-sama ya, kita praktek bersama-sama. Saya dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bareng-bareng sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian yang selanjutnya Quran surat Al-Lahab ayat 2. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Saya contohkan terlebih dahulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bareng-bareng. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, jadi anhu ini ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ya. Ini ada huruf nun sukun kemudian bertemu dengan huruf ha, maka harus dibaca jelas, tidak boleh kita membacanya anhu ataupun cuma ahu, tapi anhu, jelas anhu ya. Kemudian yang ketiga Quran surat Al-Kautsar ayat kedua ya, nun sukun bertemu dengan ha ya. Kita baca bareng-bareng, saya terlebih dahulu. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Nah, wanhar di sini ya, nun sukun bertemu dengan ha. Insyaallah mudah ya di dalam idhar halqi ini. Intinya dalam mengingat-ingat kita biar supaya mudah ya. Idhar halqi ya. Itu ketika nun sukun bertemu dengan yang keluar dari al-halq. Al-halq kemarin ya sudah kami berikan, ada huruf aha, ha'a dan kha, gha. Nah, jadi ketika nun sukun bertemu salah satu di antara itu kita baca jelas. Insyaallah idhar halqi begitu. Mudah insyaallah. Lanjut. Yang kedua ada idgham. Nah, idgham ini ya salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa perpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf ya. Dengan cara apa? Memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya ya. Jadi idgham ini intinya memasukkan, meleburkan ke huruf yang lainnya. Nah, kemudian idgham ini dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah berarti ya dengan gunnah, berarti dengung ya. Kalau bila gunnah berarti tidak dengan cara dengung. Bila la kan tidak, berarti tidak pakai gunnah, tidak pakai dengung. Nah, yang pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Idgham bi gunnah yakni idgham yang dibaca secara dengung atau gunnah. Di ciri-cirinya apa? Yakni ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 4 huruf hijaiyah. Nah, hurufnya apa saja? Ya, hurufnya ada ya, nun, mim, wawu ya, nun mim wawu. Kalau disingkat biar mudah menjadi yanmu. Nah, biar mudah kita mengingat-ingatnya, kita singkat saja menjadi yanmu. Nah, yang saya lingkari di sini. Nah, kita akan lanjut di contohnya. Nah, idgham bi gunnah contohnya di sini ya, yanmu ya. Dari kata yang ya dulu. Oke. Bisa ditirukan. Yang pertama ya, dari kalimat ini dulu, nun sukun bertemu dengan ya. Faman ya'mal. Mari ditirukan. Faman ya'mal. Nah, perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan
berarti kita harus gunnah. Ingat, cara kita mengecek gunnah itu dengan cara apa? Coba kita tutup hidung kita. Ketika kita mengucapkan famay ya'mal, nah suaranya itu hilang, berarti itu sudah dikatakan kita bisa gunnah. Ya. Famay ya'mal, famay ya'mal. Nah, cara mengeceknya adalah dengan cara menutup hidung kita. Famay ya'mal. Coba dari Bu Marjana terlebih dahulu menyontohkan famay ya'mal. Famay ya'mal. Lanjut Mbak Aziza. Mbak Aziza, bisa suaranya dibuka mungkin? Mencontohkan. Ya, lanjut ke Mbak Ulfa terlebih dahulu. Famay ya'mal. Coba dengan cara menutup hidungnya. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Nah, itu tadi ya cara mengecek supaya kita betul atau belum dengan itu tadi. Kalau misal hidung kita sudah tutup dan itu suaranya menjadi hilang, nah insya Allah itu sudah benar. Kemudian yang kedua, nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan nun. Ya, saya contohkan. Inna fa'ati. Bareng-bareng. Inna fa'ati. Ya, lanjut ke yang ketiga, mim ya. Jadi nun sukun bertemu dengan mim. Mim sukun, nun sukun bertemu dengan mim. Contohnya di sini ada mim ma'in. Bareng-bareng. Mim ma'in. Ya, jadi nunnya ini yang sukun ini langsung kita leburkan. Jadi mim yang pertama ini langsung melebur ke mim yang selanjutnya. Ya, langsung itu. Mim ma'in. Nah, kemudian yang terakhir yakni nun sukun bertemu dengan wawu. Ya, sama, langsung kita meleburkan ke huruf wawu. Saya contohkan miwaliyi, miwaliyin, miwaliyin. Ya. Coba dari Mbak Ulfa mencontohkan yang terakhir sudah saya contohkan miwaliyin. 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 Ya, Bu Marjana coba miwaliyin. Miwaliyin. Kali lagi Bu. Miwaliyin. Iya, Mbak Aziza sudah terhubung atau belum? Coba kalau sudah mencontohkan. Mbak Naila. Ya, belum ada penjelasan. Saya lanjutkan saja kalau begitu. Ya, idgham bi gunnah intinya dengan dengung. Nah, nanti di akhir sesi insya Allah ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan untuk bisa dijawab begitu. Nah, yang selanjutnya ada idgham bila gunnah ya. Ini mohon maaf tadi tulisannya masih belum ada la-nya, harusnya ada ya di atas ini. Nah, idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah ya ialah dengan dibaca tanpa dengung ya. Jadi tanpa dengung dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf hijaiyah. Hurufnya apa? Ada dua yakni lam dan ro ya. Lam dan ro.
Jadi ketika nun sukun bertemu dengan lam dan ra ini langsung dibaca tanpa dengung, ya. Langsung ke contoh saja. Nah, contoh idgham bila gunnah. Ya, contoh idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua, lam dan ra. Yang pertama, ya, yang pertama terlebih dahulu tawwabar rahima. Ini tawwabar rahima. Kemudian selanjutnya yang saya dengar lagi mir rahmati, mir rahmati. Kemudian kalau yang la, ya, nun sukun atau tanwir bertemu dengan la, contohnya bimu'minil lana, bimu'minil lana. Jadi tanpa harus membaca bimu'minin lana, tetapi langsung dimasukkan ke huruf lam yang ada tasydidnya. Bimu'minil lana. Kemudian yang terakhir yubayyin lana, yubayyin lana. Tidak dibaca yubayyin lana, tapi langsung dimasukkan ke la karena ada tasydidnya juga di sini, ya. Jadi yubayyin lana. Nah, supaya kita mungkin dalam membaca di Al-Qur'an itu mudah kita pahami, ya kita ingat-ingat saja. Berarti ketika ada nun sukun kemudian di atas setelah itu mungkin ada tasydidnya, berarti kita harus memasukkan, meleburkan ke huruf setelahnya. Coba kita praktek terlebih dahulu yang huruf ra terlebih dahulu. Tawwabar rahima. Coba Bu Marjana. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Nah, agak diam dulu Bu, di yang di wa-nya. Tawwa, coba Bu. Tawwabar rahima. Wa-nya tetap 2 harokat gitu Bu. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Ya. Coba lagi Bu Marjana. Mir rahmati. Mir rahmati. Nah, kemudian yang la, ya, bimu'minil lana, bimu'minil lana. Nah, kemudian yang terakhir yubayyin lana, yubayyin lana, yubayyin lana, yubayyin lana. ya. Terima kasih Ibu. Kemudian Mbak Ulfa dari yang atas. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Ya, selanjutnya mir rahmati. Mir rahmati. Mir rahmati. Mir rahmati. Kemudian yang la. Bimu'minil lana. Bimu'minil lana. Bimu, ya, jangan sampai bimu, tapi bimu pakai kayak ada hamzah. Oh ya. Bimu'minil lana. Bimu'minil lana. Ya, terakhir yubayyin lana. Yubayyin lana. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Mbak Aziza masih belum tersambung? Mbak Naila Aziza. Ya. Sembari menunggu, kita lanjutkan ya. Itulah idgham bi gunnah. Intinya tanpa gunnah. Cara mengingatnya kalau bi gunnah berarti dengan gunnah, kalau bila gunnah berarti tanpa gunnah atau dengung. Langsung lanjut ke ikfa hakiki. Nah, di ikfa hakiki ini sangat banyak sekali nanti hurufnya. Ya. Secara bahasa ikfa berarti samar, ya.
Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ikhfa, kita membaca dengan samar, ya. Ada 15 hurufnya, ya, ada 15. Ya, ada 15. Hurufnya apa saja? Ya, seperti yang sudah di dalam presentasi ini, di PPT ini, ya. Ada huruf ta, sa, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, wo, ka. Nah, ada 15 kira-kira. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dari dalam rongga hidung sampai kayak terlihat samar, ya. Bisa juga menjadi suara NG, tetapi kayak ke samarnya juga ke huruf nun juga atau N, ya. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang kira-kira 1 atau 2 alif, ya. Atau kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Baru kemudian masuk ke huruf sesudah nun itu, ya. Jadi kita dengungkan terlebih dahulu kira-kira ya sepanjang 2 atau 3 harokat, ya. Kemudian baru masuk ke huruf setelah itu, setelah nun atau tanwin tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, mohon maaf ini tulisannya untuk atasnya belum kami ganti tadi. Ini seharusnya contoh dari ikhfa hakiki. Nah, kita langsung ke contoh saja dan langsung praktek. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf sod, ya, sod. Gimana cara bacanya? Ya, yang surkumu, yang surkumu, an saddukum, an saddukum. Nah, ini saya cari. An saddukum. Kemudian ini tanwin bertemu dengan sod juga, ri, ya, rihan sarsara, rihan sarsara. Coba kita praktek, ya. Bumarjana coba dari awal, ya, sod. Yang pertama dulu, yang surkumu, yang surkumu, yang surkumu, yang surkumu. ya. Alhamdulillah ada yang hadir, ya. Ada yang hadir lagi di pertemuan kali ini dengan akun siapa ini? Hanalala Layana. Namanya Mbak siapa kemarin, ya? Halo Mbak Hanalala Layana. Assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi juga. Ya. Lanjutkan kembali tadi pemarjana. Yang kedua pemarjana. Saddukum, Saddukum, saddukum. Saddukum. Ya, ketika kita mengucapkan, kita juga persiapan ketika sudah mendengung, Ibu, kita persiapan mulut kita itu untuk siap-siap ancang-ancang mengucapkan huruf shad. Ya, misalkan saddukum. Jadi persiapan ke huruf shad. Setelah kita dengungkan 2 sampai 3 harokat tadi, kita persiapan ke shad. Saddukum. Saddukum. Ya. Kemudian Mbak Ulfa, contoh yang bawah saja. Saya ambilkan contoh dulu, saya bacakan. Yang qalibuna,
Ya, Mbak Ulfa bisa dibuka. Yanqalibuna. 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 Ya, ingat-ingat ya, ketika kita sudah mendengungkan, ya udah ya masih n kita di tadi, kita persiapan ke huruf o. Di mana huruf o itu ketika mengucapkan, ya pangkal lidah itu dinaikkan ke langit-langit. Jadi kita sudah persiapan ke situ. Yang qalibuna, coba. Yanqalibuna. Ya, lanjut. Wala in qulta. Wala in qulta. Wala in qulta. Wala in qulta. Iya, alhamdulillah. Mbak Hanalala bisa dibuka mungkin di suaranya. Mbak Hanalala Layana akun yang ya. Coba ya. Tadi kita sudah sampai di ikfa hakiki ya. Tadi kan baru bergabung. Ikfa hakiki itu kan kita baca samar ya. Banyak sekali hurufnya, ada 15. Nah, coba di sini saya ambilkan contoh untuk biar praktek di huruf sya. Ya, jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan sya. Ya, kita baca samar ya. Saya contohkan dulu. Nah, ini contohnya. Wa yansyuru rahmatah. Coba diterukan. Yansyuru rahmatah. Wa yansyuru rahmatah. Yansyuru rahmatah. Selanjutnya liman syaa. Liman syaa. Didengungkan terlebih dahulu di sini. Lima kita persiapkan huruf sya. Ketika sya itu berarti tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, kita sudah persiapan di sini. Lima sya. Terus yang ini terakhir alimun syara'a. Alimun syaraha. Alimun syara'a. Alimun syara'a. Ya, alhamdulillah, itulah ikfa hakiki ya. Di mana ikfa hakiki itu tadi sudah saya jelaskan ya, di sini dibaca samar ya. Kira-kira berapa dalam menahan dengungnya tadi ya, kira-kira 2-3 harokat, kemudian baru dimasukkan ke huruf setelah itu, maksudnya setelah nun atau tanwin yang nun mati atau tanwin tersebut ya. Nah, misalkan tadi min qablikum. Nah, ketika kita mendengungkan, ketika bertemu dengan ko, nah kita persiapan ke huruf ko tadi, min qablikum, min qablikum. Insya Allah banyak sekali. Jadi ancer-ancernya adalah ketika nun sukun bertemu dengan salah satu di antara semua ini, ya 15 huruf ini, kita baca samar. Nah, selanjutnya iklab. Nah, iklab ini yang terakhir insya Allah. Setelah ini insya Allah ada pertanyaan. Iklab secara harfiah artinya mengganti. Ya, kenapa mengganti? Ya, karena ketika apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka bacaan nun sukun atau tanwin tersebut berubah menjadi bunyinya menjadi mim.
tadi loh ya, sebelum kami mulai tadi kan bahwa ketika nun sukun atau tanwin itu kadang ada yang dibaca jelas, ya, ada yang dibaca samar, ada yang dibaca apa namanya dengung, ada yang dibaca berubah menjadi mim. Nah, inilah iklab ini termasuk yang tadi berubah menjadi mim. Ya, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dengan mengubah ya nun sukun tersebut atau tanwin ya, an in un ya jadi suara huruf mim ya. Oleh karenanya ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah posisinya menjadi tertutup ya, dan juga diiringi dengan suara dengung ya, ada dengung. Ya, berapa kira-kira ya 2 harokat ya. Jadi intinya kita ubah menjadi mim yang itu kita dengungkan kurang lebih berapa 2 harokat. Insya Allah begitu. Coba langsung praktek saja biar insya Allah mudah dipahami. Nah, contoh iklab. Mohon maaf tadi ya tulisan di atas belum kami ganti sekali lagi ya. Ini contoh harusnya tulisannya contoh iklab. Yang pertama adalah nah, di sini. Di sini kan tulisannya kan yun bitu kalau secara tulisan. Tetapi karena ini nun sukun bertemu dengan ba, maka kita ubah menjadi mim ya. Bagaimana? Yum bitu ya. Yum bitu. Ada dengung yum bitu. Nah, yang selanjutnya, nah ini tanwin bertemu dengan ba, harusnya mungkin dibacanya jazaan bima, tetapi karena ini hukumnya iklab maka diubah menjadi mim juga, jazaan bima, jazaan bima. Kemudian yang selanjutnya ya, min baqiyatin. Nah, ini ketika kita baca biasa, tetapi kalau sesuai kaidah ilmu tajwid ini adalah iklab karena nun sukun bertemu dengan ba. Min baqiyah, min baqiyah. Yang terakhir, nah sama nun sukun bertemu dengan ba. Kalau dibaca biasa mungkin anbatakum, tetapi karena sesuai dengan kaidah tajwid menjadi ambatakum, ambatakum. Kita langsung ke praktek satu-satu dari Mbak Ulfa terlebih dahulu. Yang paling atas coba dibaca, yang saya lingkar hijau. Bisa dibuka speakernya, Mbak Ulfa? Ya, yang atas. Yung bitu. Ditahan terlebih dahulu, digunakan terlebih dahulu. Yung bitu. Yung bitu. Nah, ya. Jangan terburu-buru karena misalkan yun bitu. Nah, tetapi kita gunakan terlebih dahulu. Yung bitu. Coba sekali lagi. Yung bitu. Ya. Kemudian Bu Marjana yang kedua ini coba dibaca. Jazaan bima. Jazaan bima. Jazaan bima. Iya. Kemudian yang ketiga Mbak Ibu siapa ini? Ibu Hanalala Layanan, coba dibuka juga speakernya. Bu Hanalala Layana, coba dibuka, bisa mungkin speakernya. Ya, yang ketiga coba dibaca. Min baqiyah. Mim baqiyat. Min baqiyah.
Mim baqiyah. Kemudian yang terakhir coba. Batakum. Batakum. Nah, ya. Jadi inilah bacaan ya, nun mati atau nun sukun dan tanwin. Yang pertama tadi ada idzar, kemudian yang kedua tadi ada idgham. Idgham dibagi menjadi dua, yakni idgham bi gunnah yang merupakan disertai dengan gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah ya tanpa dengung atau gunnah. Kemudian yang ketiga hukumnya tadi ada ikhfa hakiki, di mana ikhfa hakiki tadi hurufnya ada 15. Nah, cara membacanya adalah samar. Ya, dengan disamarkan ya. Kemudian yang terakhir yakni iklab. Nah, iklab ini ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka hurufnya bisa diubah, maksudnya diubah menjadi mim. Jadi mengganti, ba-nya terganti menjadi huruf mim. Nah, terus gimana cara membacanya? Cara membacanya dengan cara mendengungkan berapa? Yakni nih 2 harokat kurang lebih ya. Dengan posisi bibir atas atau bibir bawah posisinya tertutup ya. Itulah ya contoh-contoh dan juga hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Selanjutnya insya Allah akan ke pertanyaan. Tapi sebelum ke pertanyaan kepada para pemirsa semuanya, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Ada Ustadz. Iya. Yang di slide ikhfa hakiki tadi kan huruf ikhfa ada 15, terus tapi di huruf-hurufnya ini ada 14. Yang di ikhfa hakiki Nah, ya. itu satu lagi itu huruf apa? Ya, saya ulangi lagi ya. Kan hurufnya ada 15. Ya, pertama ta, sa, da, za, sa, sya, so, bo, po, vo, fa, po, ka. Nah, yang belum adalah berarti ka sudah, za sudah, sa sudah. Nah, yang belum adalah ja. Kurang satu tadi, mohon maaf. Oh iya. Ya, misalkan tadi bacakan tadi, tapi tadi di sini ada ya. Tadi pas dicontoh tadi malah ada ya. Ini nah, pas dicontoh ada ini seharusnya. Ini kan ada ya. Angjainakum. Nah, mohon maaf tadi mungkin pas penulisan materi ya. Karena kurang ketelitiannya kami dalam mungkin membuat, mohon maaf. Ya. Tapi alhamdulillah diingatkan tadi oleh Mbak Ulfa ya. Terima kasih. Ya. Jadi yang kurang adalah ja. Insya Allah genap nggih Mbak Ulfa 15 ya, ketambahan ja. Ya Ustaz. Ya, ada lagi mungkin? Dari Ibu Marjana mungkin mau bertanya, silakan Ibu. Ya Ustadz, terima kasih sekali atas waktunya. Pertama kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Kemudian di sini semacam himbauan Ustadz. Mohon mungkin barangkali Ustadz berkenan untuk materi ini bisa di-share ke grup sehingga mungkin kami bisa belajar kembali sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Ustadz. Itu terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Insya Allah Ibu kami itu ketika sudah selesai insya Allah rutin untuk men-share materi yang kami kirimkan ini, dan juga bisa dilihat di akun YouTube-nya PP3 Ar-Royan, rekaman insya Allah juga di-share di sana Ibu. Jadi selain materi kami share di grup,
rekaman pun insya Allah juga kami share ke akun YouTube PPTQ Ar-Royan. Gitu nggih Bu Marjana, insya Allah. Iya, terima kasih sekali Ustadz. Kemudian lagi Ustadz ini mohon dengan hormat himbauannya, saya ulangi, mohon dengan hormat, ini semacam himbauan saja. Mungkin barangkali Ustadz berkenan untuk membimbing kami, mohon kegiatan ini bisa dilanjut sampai materi-materi yang akan datang. Mungkin itu yang saya aturkan. Insya Allah Bu. Dan nanti ini kan kami juga ada adminnya yang mengatur. Nah, insya Allah ketika nanti masih bisa lanjut atau mungkin ada ketentuan-ketentuan yang berlaku mungkin, nah insya Allah nanti akan disampaikan di grup WhatsApp. Terus mungkin ketika tidak mengikuti dari awal sampai akhir mungkin gimana ketentuan dan sebagainya, insya Allah juga berlaku. Nah, hari ini karena sudah 4 pertemuan sebenarnya, nah nanti insya Allah akan mendapatkan e-sertifikat atau semacam penghargaan karena telah mengikuti kegiatan ini. Insya Allah Bu Marjana. Oke. Nah sekarang coba kalau tadi kan yang bertanya dari peserta. Nah sekarang coba kami yang gantian bertanya, nanti dijawab dari peserta. Kami tunjuk terlebih dahulu ya. Yang pertama mungkin dari siapa ini yang baru hadir kembali, coba Mbak Naila Aziza. Assalamualaikum. Mbak Aziza mungkin bisa suaranya bisa di ya belum tergabung. Ya. Kalau begitu urut saja kalau begitu ya dari atas nih Mbak Ulfa ya, dari pertanyaan pertama bisa dijawab nantinya. Insya Allah akan ada pertanyaan. Pertama, yang merupakan hukum non mati dan tanwin adalah titik-titik. Bisa dijawab mungkin Mbak Ulfa? Bentar. Ya. Benar. Saya baca dulu, Ustaz. Ya, silakan. Yang merupakan hukum non mati dan tanwin adalah titik-titik. Situ ada A, B, C, D. Nah, hurufnya apa saja tadi? Hukumnya maksudnya, hukumnya apa saja? Ya, sudah atau belum, Mbak Ulfa? Benar. Kenapa? Apa jawabannya? Jawabannya nggak ada. Bonus. Kenapa bonus? Karena nggak ada yang ini. Ya. Kalau yang pertama kan, yang pertama yang salah itu, yang A maksudnya ya, itu misalnya itu kan. Makanya langsung dijelaskan semuanya yang salah. Yang A di mana mungkin? Oh itu mislain. Iya kan betul. Ya itu mislain. Yang B kemudian? B itu di bar. Ikhfa Syafawi itu. Iya. Bukan di sini kelompoknya. Terus yang C. Bentar. Yang C itu Izhar Safawi. Kemudian yang D? Kemudian yang D adalah Ikhfa Syafawi. Iya. Nah, jadi di antara jawaban ini berarti tidak ada yang tidak ada. Termasuk. Sekarang lanjut yang tadi teliti berarti ya, alhamdulillah. Kemudian sekarang gantian Bu Marjana. Memang kami sengaja ketelitian juga harus diperhatikan. Bu Marjana, soal kedua, kuis kedua, huruf idhar halki ada berapa? Titik-titik. Bu Marjana ada berapa? Ada 6 C. Ada 6, okay. Bisa dibacakan apa saja mungkin Ibu Marjana hurufnya tadi? A, Po, Ain, Ghain,
ha dan hamzah. Alhamdulillah, Masya Allah. Intinya huruf yang keluar dari apa Ibu? Dari kerongkongan. Dari kerongkongan atau tenggorokan, ya betul. Alhamdulillah, jawabannya C. Lanjut ke siapa ini? Mbak Ibu Hanalala Layana, bisa dibuka mungkin suaranya? Ya. Kuis yang ketiga, nggih. Nah, berikut ini atau berikut yang merupakan contoh idgham bi gunnah adalah titik-titik. Bisa dijawab? Idgham bi gunnah berarti ada gunnahnya kan, bil gunnah. A. Yang A dibaca gimana mungkin bunyinya? Oh ya, coba idgham bi gunnah tadi caranya baca gimana? Dimasukkan dengan mendengung. Yang pertama itu mungzalan. Itu termasuk atau tidak? Kenapa kok bisa menjadi idgham bi gunnah? Nun mati bertemu dengan huruf Z. Padahal idgham bi gunnah tadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa Ibu? Idgham bi gunnah tadi nun sukun bertemu dengan Kenapa? Tadi loh yang hurufnya ada yang disingkat menjadi mudah tadi loh. Yan mu tadi. Ya, dan min wawu. Nah, za termasuk tidak? Ya. Berarti jawabannya apa Ibu? Jawabannya yang bertemu dengan yanmu atau ya nun mi wawu. Coba bisa dicari di sini. Miwa. Oh, berarti apa jawabannya Bu? C. Iya, alhamdulillah. Tadi Bu kurang teliti saja. Kalau muzala itu berarti kan tadi ikfa. Oh iya. Kalau min ahli berarti kan ini kan termasuk hukum bacaan idhar. Kalau miwaqo ini baru benar karena nun sukun bertemu dengan wawu. Tadi kan hukum hurufnya ya, nun, mim, wawu. Kalau disingkat menjadi yanmu. Itu nggih. Nah, ini coba yang bisa saja menjawab soal yang ini. Semuanya saja dari peserta. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya bacaan idgham bila gunnah. D. Jawabannya berarti D. Idgham bila gunnah. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya menjadi idgham bila gunnah tanpa dengung. Jadi harapan kami untuk pada peserta, ibu-ibu dan mbak-mbak mungkin, di teori ini memang kadang kita lupa ketika mengingat-ingat. Tetapi kalau di teori, ya secara praktek, ya kepada praktek kita diwajibkan untuk bisa. Kalau belajar secara teori itu kan hukumnya adalah fardu kifayah kan. Tapi kalau kita sudah mempraktekkan kebacaan, itu menjadi wajib, ya fardu ain. Karena apa? Ya karena ketika kita membaca Al-Quran itu, ya itu kan harus memang kaidahnya dengan tajwid. Kalau kita ibaratkan rambu-rambu, harus ada rambu-rambu. Kita harus patuh terhadap rambu-rambu. Ya, supaya apa? Ya supaya tidak mengubah makna dan juga artinya, ya, tidak terubah. Ya mungkin harusnya kaidahnya dibaca idgham, ya harus kita baca idgham. Yang harusnya kita baca panjang misalkan, ya juga harus kita panjang juga. Maka membaca Al-Quran itu kan yang terpenting adalah juga pertama adalah tajwidnya, kemudian makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa makharijul huruf dan sifat-sifat itu juga berbeda, yang walaupun sebenarnya
sama, maksudnya tempat keluar hurufnya misalkan sama, keluar hurufnya dari mungkin tenggorokan, akan tapi secara sifat kadang berbeda. Ya. Misalkan huruf H sama A, ya. Ataupun mungkin H sama A, ya sama-sama mungkin makharijul hurufnya dari tenggorokan, ya al-halq bagian tengah, kan tapi secara sifat mungkin berbeda antara H dan juga A. Maka secara praktek memang harus kita benar-benar kuasai begitu. Nah, insya Allah pada pertemuan hari ini menjadi penghujung pada sesi pertama ini, insya Allah episode pertama ini di bimbingan baca Al-Quran, mulai dari yang pertama kemarin makharijul huruf, sifat-sifat huruf, kemudian hukum memati. Nah, ini sudah hukum non mati dan tanwin. Itu mungkin dari peserta yang menyampaikan pesan atau kesan, silakan. Kami silakan. Misal cukup pertemuan kita hari ini. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, menjaga hidayah ini supaya kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka kita harus semangat dalam tilawat Al-Quran, menghidupkan malam kita mungkin dengan tahajud, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Ya. Dari kami dalam menyampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan. Kami selaku manusia biasa yang tetap ada luput, ada dosa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah mengikuti. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata dari kami selaku materi, mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.